Yo 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 yo, what's up guys? Ketemu lagi sama Ko Thomas ya. Oke, kita kali ini belajar lagi guys. Lanjutin apa ya? Lanjutin kimia untuk kelas 10 ya. Jadi kita akan lanjutin kimia untuk kelas 10 ya. Jadi untuk beberapa sekolah babnya ini cukup besar guys. Ya, jadi digabungin dari awal sampai akhir. Jadi untuk beberapa sekolah-sekolah yang gurunya suka kesusahan, nah itu guys, dari awal sampai terakhir. Oke, nah ini adalah bagian tengah-tengahnya, gitu ya. Jadi ini adalah separuh akhirnya. Oke, kita akan belajar teori mekanika kuantum dan konfigurasi elektron. Oke, langsung aja tancap yuk. Oke ya, kita akan belajar teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum dan konfigurasi elektron. Dan konfigurasi elektron. Oke, ya. Dan konfigurasi elektron. Nah, jadi kita bahas dulu ya yang terakhir. Ada ilmuwan gitu ya, ilmuwan kimia yaitu Niels Bohr. Jadi kita bahas tentang sedikit saja kita bahas tentang teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr. Oke, ya. Oke, jadi dia mengatakan bahwa ada tengah-tengahnya ya yang mengandung proton serta neutron. Dia kumpul di sini proton N, neutron N, proton P, neutron N, ya maksudku gitu. Ya. Lalu ada elektron yang membentuk lintasan. Nah, gini ya. Oke. Yang membentuk lintasan. Sebenarnya lintasannya ini cukup jauh, guys ya. Nah, oke, cukup jauh gini. Yang membentuk lintasan. Oke. Di mana dia mengatakan bahwa untuk kulit pertama itu elektronnya ada dua. Satu, dua. Gitu ya. Dia mengatakan bahwa jumlah maksimal elektron itu mengikuti rumus 2n kuadrat, guys. Di mana n itu adalah kulitnya. Jadi kalau kulit pertama ya n-nya diisi 1. 2 dikali 1 pangkat 2, 2. Berarti kulit kedua berapa, guys? N-nya kalau diganti 2? 8. Ya, dia bilang 8 ya. Tersebar secara merata. Oke, berarti inilah 1 ya, 2, 3, 4, gitu. 5, 6, 7, 8 gitu. Loh, ini kok ada yang besar ada yang kecil enggak? Itu harusnya besar semua ya, cuman aku aja yang buat 8 merata gitu. Oke, ini adalah teori atom Niels Bohr. Ternyata teori atom Niels Bohr ini tidak tepat gitu ya. Ternyata tidak tepat. Ya sebenarnya kelemahannya cukup banyak ya. Kelemahannya cukup banyak. Ya, dia tidak bisa menjelaskan spektrum garis selain atom hidrogen gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan itu ya, dan banyak lagi lainnya. Tapi kita tidak berfokus ke kelemahan Niels Bohr, tidak ke yang lainnya ya. Nah, teori mekanika kuantum mengatakan oh tidak, dia tidak begitu. Teori mekanika nggak begitu. Ya, oke betul ya. Di tengah-tengah tetap sama. Jadi ngikuti Rutherford. Ya, Rutherford ngomong kalau di sini ada proton, di sini ada neutron, guys. Rutherford, oke? Ya. Nah, terus di kulit pertama betul ada elektron di sana. Betul itu wis gak salah.
Betul kamu. Nah, begitu. Tapi ternyata elektronnya ini berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan nama awan orbital. Jadi nggak sembarangan, dia kumpul di sini, guys. Ya, namanya awan orbital. Jadi kalau 2 ya di situ, misalnya. Oke? Nah, kalau misalnya 3 gitu, misalnya kulit ke ini, 8 gitu misalnya ya. Misalnya 8 gitu. Ya. Nah, ini awan orbitalnya misalnya di sini, guys. Oke? Ya, 8. Ya, maka dia akan di sini semua. 5. Ya, pokoknya di sini semua 8. Ngumpul di sini semua 8 ya. Oke. Ini kebetulan gambarnya kebesaran. Pokoknya dia ngumpul di sana. Dia ngumpul disebut sebagai awan orbital. Jadi apa itu awan orbital? Awan orbital adalah lokasi ya, suatu tempat gitu, tempat atau awan gitu ya. Suatu tempat di mana kemungkinan ditemukannya elektron. Ya, atau biasanya dengan kebisa terjadinya. Nah, gitu. Jadi maksudnya ya di situ elektronnya, dia nggak mungkin di tempat lain. Dia nggak mungkin keluyuran di lintasan lain gitu loh. Di tempat lain gitu ya. Di mana kemungkinan elektron ditemukan. Nah, gitu ya. Jadi anggap aneh tempat nongkrong gitu loh guys. Kalau kalian sama temen tempat nongkrong, wis kalau nggak di rumah dia pasti di sana. Wah wis nggak mungkin ada tempat lain. Nah, gitu ya biasanya. Misalnya nomor handphone di telepon nggak aktif, nggak ada di rumah tuh. Oh berarti pasti di situ wis. Dia nongkrong di mana, kopi mana gitu biasanya. Oke, selain di situ nggak mungkin ada dia. Nah itu juga ya awan orbital. Awan orbital itu sebenarnya bentuknya seperti awan-awan gitu, seperti daerah gitu guys ya. Bentuknya itu sebenarnya kayak titik-titik gitu deh. Bentuknya dia kayak titik-titik gini. Tetapi untuk mempermudah kita gambarin kotak. Ya, kita gambarkan kotak. Oke, jadi ini teori mekanika kuantum. Ya. Nah, teori mekanika kuantum ini membentuk yang disebut dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum. Ya, disingkat dengan nama BK. Ya, oh keren sekarang. BK dulu bimbingan konseling, Bos. Ya. Sekarang dia jadi bilangan kuantum. BK, bimbingan konseling, bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah susunan angka atau susunan bilangan gitu ya. Susunan angka yang menginformasikan letak elektron, letak satu elektron, letak sebuah elektron, gitu ya, letak sebuah elektron. Biasanya adalah elektron terakhir, yang terakhir. Biasanya elektron terakhir yang ditanyakan. Ya, karena nanti ada yang nggak biasa, nanti aku akan ajarin gitu ya, ada yang nggak biasa. Yuk, bilangan kuantum itu apa aja, guys? Yang pertama, ya, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama. Ya. Nah, bilangan kuantum utama ini disimbolkan N. Simbolnya adalah N. Duh, apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama tentu saja angka yang menginformasikan letak kulitnya. Informasikan
menginformasikan, angel guys bahasa Indonesia ini, menginformasikan letak kulit dari elektron tersebut. Ya, letak kulit dari elektron tersebut. Nah, kulitnya kan Niels Bohr mengatakan kalau dikasih nama gitu ya. Kulit K atau kulit ke-1. Kulit K atau kulit ke-1. Maka nilai N-nya sama dengan 1. Oke? Kulit L. Kulit L atau kulit kedua. Berarti N-nya nanti di kode 2. Ya. Kulit KLM. M. Oke? Ya, itu ketiga. Maka N-nya sama dengan 3 dan lain sebagainya. Ya, sampai kulit ke-8 ya. Jadi kebetulan manusia itu hanya menemukan sampai kulit ke-8. Sampai ini tuh kulit ke-8. Ya, kulit ke-8. Ya, berarti nanti N-nya kita isi dengan 8. Yuk, lanjut. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Nah, keren ya namanya, lucu. Kayak marmut gitu loh, imut. Bilangan kuantum azimut. Simbolnya adalah L. Simbolnya adalah L. Oke? Ya. Loh, apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut ini menginformasikan letak subkulit. Ya. Lebih tepatnya jenis, menginformasikan ya, jenis subkulit. Ya. Jadi subkulit. Nah, ternyata ada 4 jenis subkulit. Ya. Ada 4 jenis subkulit, guys. Empat jenis subkulit, yaitu subkulit S. Subkulit S itu di kode L-nya sama dengan 0. Oke, ya. Subkulit P. Subkulit P itu di kode L-nya sama dengan 1. Oke. Subkulit D ya, itu di kode L-nya sama dengan 2. Dan subkulit F. Jadi jangan salah ya. Itu di kode L-nya sama dengan 3. Jadi jangan salah ya, guys. Oke, jangan salah. Nah, ternyata mungkin ya sama jenisnya mungkin sama seperti itu ya. Tubuh kita ya. Tubuh kita ini kan memiliki kulit yang berbeda-beda, guys, lapisannya. Gitu ya. Paha dan pantat itu lapisan kulitnya tebal. Jadi misalnya operasi plastik gitu ya, mukanya kena siram air panas atau air keras gitu, rusak, operasi plastik, nah itu diambilin kulit dari paha atau diambilin kulit dari pantat. Karena dia paling tebal. Ya, mungkin kulitnya dia berbeda sama dengan ini, dia subkulitnya juga beda-beda. Ya. Kulit pertama ternyata tidak memiliki semua jenis subkulit gitu. Ngerti ya? Dia tidak memiliki semua jenis subkulit. Kalau kita tuliskan ya, kulit pertama ya hanya punya subkulit S. Oke? Ya, berarti di sini kalian bisa baca ini artinya kulit ke.
Ini artinya kulit ke satu. Ini artinya jenis subkulitnya. Oke, jenis subkulitnya. Kalau kulit kedua, ternyata punya 2 S. Ternyata dia punya S dan dia punya P. Oke, kita tulis 2S, 2P. Kulit kedua subkulit S, kulit kedua subkulit P. Yang ketiga, punya 3. S, P, dan D. Yang keempat, punya 4, guys. S, P, D, F. Yang kelima juga punya 4. S, P, D, F. Ya. Yang keenam mulai berkurang. S, ya, P, D. Oke guys. Yang ketujuh S, P. Yang kedelapan hanya S saja. Oke. Paham ya guys? Jadi ini cara apa? Ini adalah macam-macam kulit dengan macam-macam subkulit yang dia punya. Oke. Ya. Oke ya, lanjut. Ini jadi nanti ini penting guys yang sebelah kanan. Nanti kita akan throwback ke sini lagi. Wah, istilahnya tak kuati, Bro. Throwback, Bro. Yang ketiga. Ya. Adalah apa ya? Bilangan kuantum magnetik. Gila, aku lupa-lupa inget guys. Banyak lupanya timbang ingetnya. Enggak. Bilangan kuantum magnetik. Tiba-tiba ngeblank, penyakit baru. Bilangan kuantum magnetik. Ya, disebut sebagai simbolnya adalah M. Simbolnya adalah M. Oke. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dia menginformasikan letak orbital pada suatu elektron. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, orbital ini tergantung pada jenis subkulitnya, guys. Ya, tergantung pada jenis subkulitnya. Kalau tadi subkulit tergantung pada kulit, nah kalau yang ini orbital tergantung pada subkulitnya. Yang pertama, subkulit S. Oke. Lalu bisa subkulit P. Oke. Lalu bisa subkulit D. Ya. Lalu bisa subkulit F. F. Yuk. Ternyata setelah diteliti, subkulit S itu hanya punya satu orbital. Kita gambarin satu kotak, guys. Ya, tadi aku sudah ngomongin orbital itu digambarin kotak di sini. Yang kedua, subkulit P itu ternyata dia punya 3 kotak. Ya, oke. 1, 2, 3. Subkulit D ya, ternyata punya 5 kotak, guys. Ya, 5 kotak. Berarti ini 1, ya. 2. Ya, ini kekecilan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Gambarnya bebas kok, guys. Ya, pokoknya 5 kotak gitu loh. Ini pun besar nanti sebelah sana nggak dapat. Nah, ini. Ya, pokoknya bebas saja. Oke ya, pokoknya 5 kotak. Ya. Subkulit F punya berapa berarti? Punya 7 orbital. Ya, alias 7 kotak. Oh, berarti polanya angka ganjil ya? Betul, angka ganjil. Ya. Ini. 1, oke. 2, oke. 3, 4,
5, 6 dan 7 ya, pokoknya punya 7 kotak. Sudah. Nah, sekarang subkulitnya ini dikasih nomor, guys. Ya, kasih nomor. S karena kan bilangan kuantum toh. Bilangan kuantum harus angka. Opo kotak-kotak gak dikasih angka, dikasih angka, guys. Ya, dikasih kode. Ini 0. Oke. Nah, gampangnya jadi tengah, guys. Ini 0, ini ditambah 1, ini dikurangi 1. Seperti garis bilangan. Gampang kan? Ya. Ini 0, ini ditambah 1, ini ditambah 2. Jadi ditambah 1 terus, ini min terus. Oke, ini cari ini 0, berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini minus 1, ini minus 2, ini minus 3. Oke? Ya. Nah, ada yang ngajarin gurunya gini, ada gurunya gini. Tadi kan S itu kan 0, berarti kotaknya 0. Kalau ini berarti min 1 sampai dengan 1. Kalau yang ini min 2 sampai dengan 2. Kalau yang ini min 3 sampai dengan 3 gitu. Gampang kan? Sama aja caranya. Ya, ada yang ngajarin kayak gitu. Oke? Clear ya? Nah, jadi nanti ini aku kasih contoh ya. Jadi nanti itu misalnya ya, elektronnya di sini. Oh, M-nya 2. Dia di subkulit F, berarti L-nya 3, ya, L-nya 3, di kotak nomor 6, berarti ini ya, elektronnya di L-nya 3, di M-nya nomor 0. Nah, gitu. Oke ya? Paham? Oke. Nah, berikutnya, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Simbolnya adalah S. Ya, simbolnya adalah S. Oke. Ya. Nah, S ini dia menginformasikan arah putar elektronnya. Menginformasikan arah putar elektronnya. Nah, nanti elektron itu guys digambarin 2. Ya. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Kalau dia ke atas, nilai S-nya sama dengan plus setengah. Oke, ini nilai S-nya adalah min setengah. Oke, ya, plus setengah dan min setengah. Kalau plus setengah itu artinya dia berputar searah jarum jam. Kalau min setengah berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ngerti guys? Kalau dia putar ke kiri ke kanan berarti ini nggak jelas ini. Berarti ini nggak mau didekati ini guys kalau kayak gini. Muter. Kita ke kanan dia ke kiri, kita ke kiri dia ke kanan. Wah, hati-hati guys. Tipe yang kayak gini berarti dia tipe tidak mau didekati. Ngerti ya para cowok? Lanjut, kita harus belajar dari elektron. Oke, lanjut. Jadi ini adalah keempat bilangan kuantum ya. Nanti akan kita aplikasikan di soal. Maksudnya apa sih? Ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita mengkonfigurasi elektron. Mengkonfigurasi elektron, ya. Apa itu konfigurasi elektron? Ya. Konfigurasi elektron adalah membagi-bagi. Ya, jadi kalau kita bahasakan sederhana ya, yang gampang, membagi-bagi elektron ya ke dalam kulit, lalu ke subkulit,
subkulit, lalu ke orbital. Ya, jadi konfigurasi itu dibagi-bagi elektronnya. Elektron ya, bukan proton ya, karena proton tadi menurut Rutherford letaknya di tengah-tengah. Proton letaknya di tengah-tengah, guys. Oke, ya. Kalau jadi dia nggak akan bisa kemana-mana, dia nggak akan bisa dipecah-pecah karena dia ngumpul di tengah. Lanjut, ya, lanjut. Nah, membagi-bagi elektron ke dalam kulit, subkulit, dan orbital. Oke, ini ada beberapa aturan untuk konfigurasi elektron. Aturan konfigurasi elektron. Gitu ya. Yang pertama adalah asas Aufbau. Aufbau. Ya, Aufbau. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke asas Aufbau, aku harus jelasin bahwa setelah diteliti satu orbital, ya, satu orbital maksimal menampung 2 elektron. 2 elektron. Jadi maksimal ya. Maksimal. Kalau nggak maksimal ya nggak apa-apa ya. Dilihat aja dulu gimana kejadian. Maksimal 2 elektron sehingga subkulit es hanya mampu menampung 2, maksimalnya P itu 6 karena ini kan 2 2 2 berarti 6. Oke. D itu 10 ya karena 2 dikali 5. F itu berapa? Tentu saja 14. Karena itu sekarang ininya di-upgrade. Ditulisin, oh kalau S ditulisin 2. Ya. Jadi bacanya bukan 3S kuadrat ya guys. Weh, sok matematika nih bos. Sok matematika bro. Nah yang ini 6. Ya, karena ternyata elektron hanya bisa subkulit P hanya bisa menampung 6, 2 dikali 3. Kalau D berarti 10. Ya. Kalau F berarti 14. Oke. Paham ya dari sini guys? Ngerti ya dari sini ya? Oke. Misalnya saja deh, ini soalnya ya. Ini soalnya langsung saja kita ke contoh. Contoh soal. Misalnya aku mau 17 Cl misalnya. Oke? Nah, ada suatu aturan yang disebut dengan asas Aufbau bahwa elektron harus diisi sesuai dengan tingkat energi terendah. Oke, tingkat energi terendah. Energi terendah baru ke tertinggi. Ternyata bagaimana cara mengetahui tingkat energi terendah? Nah, begini guys. Biasanya kalau kita baca, itu kan kita bacanya gini ya, seret, lalu ke seret gini ya. Seret, seret. Karena kita kan orang Indonesia, baca dari kiri ke kanan. Gitu ya. Ya, kecuali mungkin orang Timur Tengah, bacanya dari kanan ke kiri mungkin. Ya. Nah, ternyata kata Aufbau supaya urutan tingkat energinya mulai dari terendah sampai tertinggi, bacanya harus begini. Ini, ini, ini.
Begini. Begini. Dan begini. Guys. Ini. Oke. Jadi ini adalah urutan tingkat energi terendah. Tingkat ya, energi terendah. Oke. Nah, bila kalian mau, aduh kok cek angel sih? Aku harus nulis gitu terus aku harus miring-miring, gitu kan? Ya kan? Susah gitu kan? Mempersulit gitu loh. Ya, maka kalian bisa tulis dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, terakhir 8S2. Oke, 10 guys. Kok 10? 20 guys banyaknya. 20. Ya, kalian bisa tulis dulu ini di sebelah kiri kalau kalian mau. Sudah? Ya nanti sendiri mestinya kalau kalian sudah banyak latihan, kalian bisa mestinya. Oke? Ya, jadi itu. Yuk, mari kita isi. Ya, mari kita isi. Nah, aku tulisin di sini ya. Aku tulisin di sini. 1S2, 2S2, 2P6, ya. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, ya, 5P6, 5P6, terus 6S2. Oke, ya sampai sini dulu guys. 4F14 ya, sampai sini dulu. Oke. Nah, 17Cl. Oke, kita konfigurasikan. Kita masukin 1S2. Artinya sudah 2 elektron masuk ke sini. 2S2 ditambah lagi 2 elektron jadi 4. 2P6 ditambah lagi jadi 10. 3S2 jadi 12. Terakhir, berarti sisa berapa? 17 dikurangi 12, 5. Berarti masuk ke sini hanya 5. Oke guys ya. Masuk ke sini dia hanya 5. Sebentar, aku tak nulisnya agak gini. Nah, agak jauh-jauh. 2S2. Kalian kalau mau dempet-dempet ya nggak apa-apa, tapi nanti kalian coba lihat 3P5. Dempet-dempet, bukan pacaran kok dempet-dempet. Lanjut ya. Oke? Ya. Sudah selesai. Ini namanya konfigurasi elektron. Ini namanya konfigurasi elektron. Oke. Jadi konfigurasikan sampai sini. Ini namanya konfigurasi elektron. Oke. Ya. Kemudian biasanya ditambah dengan yang disebut diagram orbital. Ya, diagram orbital. Oke? Nah, diagram orbital itu apa? Kalian disuruh gambarin orbitalnya. Tadi aku bilang ya, orbital itu kotak-kotak ya. Berarti kita gambarin orbitalnya kotak-kotak nih. Oke. Ya. Oke, orbitalnya ini kotak-kotak. Oke, yang ketiga kan harus 3 kotak ya, berarti aku buat garis begini. Yang P juga 3 kotak, berarti aku harus buat begini. Oke. Ya, ini namanya diagram orbital ya.
Oh, bagaimana cara mengisinya? Nah, mengisinya harus menggunakan yang disebut dengan kaidahan. Kaidahan. Ya, dia mengatakan bahwa elektron diisi elektron pada orbital ya, diisi ke atas ya. Nanti ke atas itu disimbolkan gini guys, ke atas dulu lalu ke bawah. Lalu ke bawah. Nanti disimbolkan sebagai tanda panah yang begini. Oke? Nah, jadi tanda panahnya dia begini. Nah, ini guys. Oke ya. Oke. Nah. Oke. Ini cara ngisinya gimana? Oke, lihat ya, lihat sini guys. Ya, gini. Nah, kadang-kadang ada guru yang gini kan, ini kan harusnya gambarnya itu guys, tanda panah ke sana sama tanda panah ke bawah. Ya, ada guru yang udah buatin gini saja dan gini untuk supaya nggak susah-susah. Ya, aku akan buat yang sebelah kanan ya supaya nggak terlalu susah. Oke? Ya, kalian ngikutin guru aja pokoknya. Oke, kita gambarin ini ke atas, oh ini ke bawah. Ini ke atas, oh ini ke bawah. Oke, guys, fokus ke sini. Oke? Fokus ke sini. Fokus ke ini, guys. Lihat ya, ini karena dia akan berbeda. Sini kemana, bos? Ini naik, naik, naik. Ini yang disebut dengan naik dulu, guys. Lalu ke bawah, bawah, bawah. Oke? Ya. Naik, turun. Nah, ini guys. Ini kan 5. Naik, 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 turun. Oke. Yang terakhir khusus tak gambarin biru, turun. Loh, bro Tom, sama loh gambarnya naik turun naik turun. Oke, kita tes ya. Kita tes. Ya, kalau kita gambar naik turun, naik turun, naik turun, naik berarti yang terakhir di sini. Ini beda banget, bro. Satunya ke bawah, satunya ke atas. 2, kotaknya. Satunya di tengah, satunya di kanan. Loh, beda loh. Hati-hati bisa salah. Oke, berarti ini enggak boleh. Kalau kalian mau, untuk yang penuh boleh kalian tuliskin naik turun, naik turun, naik turun. Kalau penuh sama, ini penuh naik turun, gitu ya. Nah, kalau nggak penuh nggak sama, makanya itu nggak boleh, gitu ya. Hati-hati, makanya itu nggak boleh. Sudah, ya. Ini namanya diagram orbital. Oke, jadi kalau ditanyain diagram orbital, kalian harus gambar begini. Udah, sekarang ditambahin ya. Keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Ya, dari elektron terakhir. Oke, apa saja dari BK? N, L, M, S. Oke. N, L, M, S. Ya. Nah, karena dia minta elektron terakhir, kamu harus fokus guys sama yang terakhir. Yang sudah mantan-mantan nggak usah diingat-ingat lagi. Kalian harus fokus sama yang lagi kamu jalanin di sini. Hah? Apa bukan? Nggak ada guys. Itu agak di luar topik ya. Kok tiba-tiba sama mantan sih? Enggak guys. Intinya itu gini. Kalian harus fokus elektron yang tadi kalian tulis terakhir itu yang mana? Ya, yang mana? Yang ini kan? Ya, yang ini kan? Ayo, N. N-nya berapa? Oh, ini loh N. N-nya 3. Loh, kan tadi aku ajarin. Kan bacanya gitu, guys. Nah, ini kulitnya, ini jenis subkulitnya. Bacanya begitu. Ya, berarti itu kulit ketiga. L. L apa tadi? L itu subkulit tadi. Ya, ayo dibuka lagi catatannya. P.
Berarti subkulit P itu di kode nomor 1, guys. Ya, subkulit P itu di kode nomor 1. Tuh, lihat tuh kodenya. Oke. Terus M itu kotaknya, guys. Oke ya. M itu kotaknya. Jadi ini -1 ya. Jadi kotaknya kita tulis dulu deh. Ya. Ini -1, ini 0, ini +1. Nah, yang kita lingkarin oranye, elektron terakhirnya di nomor berapa? Oh, di nomor 0. S-nya dia menghadap bawah. Nah, ini. Bawah ini apa? Oh, S-nya -setengah. Ya, berarti di sini kita isi -setengah. Paham sampai sini ya? Ya, jadi ini adalah konfigurasi elektron dan diagram orbital serta bilangan kuantum. Oke, mungkin kalian sadar, oh Thomas, Bro Thomas, Bang Thomas, Ngap Thomas, ya, Pak Thomas, Mr. Thomas, wah, opo sembarang wis. Ternyata untuk menulis bilangan kuantum tidak perlu ini ya, ternyata ya, ternyata tidak perlu ini. Ya betul. Ya, bilangan kuantum hanya fokus ke kalau dia minta yang terakhir, ya hanya yang terakhir itu 3P5. Udah yang depan-depan enggak usah. Gitu loh. Makanya aku bilang, fokus guys. Fokus sama pacar kalian yang sekarang, yang terakhir ini guys. Jangan sama mantan, fokus kan sudah bisa guys. Lanjut ya. Ini kita ini belajar versi budak cinta, bos. Oke. Ya. Oke. Lanjut sekarang. Aku kasih contoh. Contohnya misalnya 26 Fe. Oke? Gini deh. Nih biar ada contekannya di atas ya. 26 Fe. Ya. Berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, ya. 3 P5, P6, sorry. Nah, kalian nanti bisa ngafalin, guys. Kalian bisa ngafalin. Ini 10, sampai sini itu nanti 20, sampai ini 30. Nah, biasanya ngafalinnya di situ, guys. Sampai sini 10, sampai sini 20, sampai sini 30. Ya. Yang belakang-belakang biasanya sudah nggak ada polanya. Biasanya polanya cuma itu biasanya. 4P6 berarti di sini baru berapa? Oh, belum. Kalau mau 20 sampai sini, ini 20. Oh, berarti ini sisanya 3D6. Oke? Ya, misalnya aku tanya keempat BK, ya, keempat Burger King BK dari elektron terakhir. Dari elektron terakhir. Ya. Ya udah, di sini kalian gambarin D. Kita gambarin orbitalnya yuk. Cuma ini aja yang perlu, yang lainnya nggak perlu ya. Ini D ya, ini punyanya D. Panjangin dikit, bos. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita gambarin ya sekarang. Kita gambarin. Ya. Naik. Oke, ini 5. Nah, yang terakhir kita kasih gambar biru 6. Ngerti ya, guys? Ya, jadi naik dulu baru turun ya. Sudah. Yuk kita tulis sekarang. Oh, itu N-nya 3. Sekali lagi dari sini, ini N. Oke. Ya. L-nya itu 2. Subkulit, L itu subkulit. Loh, subkulitnya jenisnya D. D itu tadi di kode nomor 2. Oke. M. M-nya kotaknya di sini 0, berarti mundur. -1, -2. Berarti M-nya -2. Terakhir,
menghadap ke bawah. Berarti S-nya min setengah. Oke, paham guys sampai sini? Lanjutin ya, nanti kalian coba latihan dari guru sekolah kalian. Ya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan aturan ketidakstabilan subkulit D. Ketidakstabilan subkulit D. Subkulit D. Yang mengatakan bahwa D4 dan D9 adalah tidak stabil. Sehingga ya, harus mengambil satu elektron dari S di depannya. Oke, supaya stabil. Jadi cara stabilnya itu ngambil elektron. Ya maling nih. Ya, iya nih hati orang diambil gitu ya. Maksudnya apa? Pelakorlaan. Wah, ini zaman sekarang. Zamanku dulu perasaan nggak ono istilah pelakor itu, guys. Sekarang kok banyak gitu loh. Istilah-istilah gitu. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya 24 apa ini? 24 CU ya. Bukan. 29 CO misalnya. Ya. Misalnya 29 CO. Oke. Nah, ini kita konfigurasikan 1S2, oke, 2S2, terus berapa? 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, nah sampai sini 20, berarti 3D9. Nah ini namanya tidak stabil, Bos. Bentuk seperti ini. Ya. Bentuk seperti ini itu tidak stabil. Tidak stabil. Ya. Loh, bagaimana supaya stabil? Nah, ini sebenarnya tinggal dihapus saja. Gitu ya. Oke, tinggal dihapus saja. Tadi di sini 4S-nya 1, diambil sini masuk 10. Bingung? Ya, jadi ngambil S di depannya, 1 diambil. Pokoknya yang paling dekat dengan dia. Jadi misalnya oke, ada pertanyaan misalnya. Ini tadi. Oke, oh, ini kan D. D-nya kan ambil S di sini. Ini D, D-nya kan ngambil S di sini. Ini D, ya kan? Ambil S-nya kemana kok? Ke sini. Ya. Ini D, ambil S-nya kemana kok? Ke sini. Ya, ambilnya itu. Pokoknya yang paling di depan, yang paling dekat ke dia, di depannya diambil, seret dimasukkan supaya dia menjadi stabil. Oke? Paham ya? Tak lanjutin. Ya. Jadi itu adalah ketidakstabilan subkulit D. Nah, sekarang ya. Sekarang ada namanya, ini contoh ya. Jadi ini adalah contoh soal ketidakstabilan subkulit D. Oke, ya. Berikutnya aku buat di sini saja, deh. Oke. Berikutnya adalah konfigurasi pendek. Konfigurasi pendek. Gitu ya, konfigurasi pendek. Nah, konfigurasi pendek ini gitu ya, konfigurasi pendek ini memakai bantuan golongan 8A.
Oke, memakai bantuan unsur-unsur golongan 8A. Unsur-unsur golongan 8A. Oke, golongan 8A. Ya. Loh, apa saja? Nah, bagi yang di SMP wis belajar SPU mungkin sudah hafal. Bagi yang belum, ayo sini aku ajarin. Ya, ini aku ajarin. Heboh negara Arab ya karena serangan ranjau. Oke? Nah, yang harus kalian hafalkan yang pertama, elektronnya berapa dia? Elektron dia berapa ketika dia stabil? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke? Gampang kok, guys. Ya. Ditambah 2, ditambah 2, ditambah 18, ditambah 18. Ini ke sini kok ditambah 2, sorry. Ditambah 8, ini ke sini ditambah 8, ini ke sini ditambah 18, ini ke sini ditambah 18, ini ke sini ditambah 32. Gampang kan? Ya. Oke. Setelah itu ya, kalau kalian ini mau pakai bantuan ini, kalian harus ngafalin. He itu diakhiri oleh 1S2. Ne itu diakhiri oleh 2P6. Ar diakhiri oleh 3P6. Oke? Ya. Kr diakhiri oleh 4P6. Xe diakhiri oleh 5P6 dan ini diakhiri oleh 6P6. Oke, guys. Ngerti ya? Paham ya, guys ya? Nah. 1, 2, 3, 6. Heri nengok Ari karena sedang rindu. Oh ya betul. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Sip. Sudah? Loh, aplikasinya bagaimana? Gini. Ya. Misalnya aku minta konfigurasi dari 40 CA. Maka kalian harus cari elektron terdekat sebelum dia. Yang paling dekat. Oh ini 36 KR. Nggak boleh jauh-jauh, 36 KR. Gitu ya. Oke, berarti 36 KR ya. Ya. 36 KR. Sik guys, ini ada yang salah guys. 8 tambah 8 18 18 36. 36 KR. CA, sorry, CA bukan 40. Itu yang bikin salah itu. KK. Iya, bukan 40. Berapa ya? Misalnya 20 sih. CA 20, makanya kok 20 CA. 20 CA ya, maaf, bukan 40. 40 kan atasnya gini. Salah ingat, Bos. Maafkan, Bos. Oke. Nah, 20 CA cari berapa elektron yang ini paling dekat. Ini kan 18. Yang sebelum dia ya, ojo selebihnya. Yang sebelum dia. Jangan 10 terlalu jauh, berarti 18. Maka kita nulisnya gini. Kurung kotak 18 AR ya, 18 AR. Nah, terus kan kalian harus ngafalin bahwa ini tuh terakhir 3P6. Mencek noe adalah kalian harus tahu guys, setelah 3P6 ini loh apa? Oke? Nah, bagi kalian yang tidak hafal kalian bisa melihat ini. Bagi kalian yang hafal adalah 4S guys. Setelah 3P adalah 4S. Tuh. Ya. 4S. Berarti kita lanjutkan. 4S 4S2. Ya. Oke. Lu mau anu BK bagaimana? Mau anu BK? Ya boleh. BK kan tinggal ini doang.
Yang terakhir doang biasanya. Gambarin, naik, turun. Berarti N sama dengan 4, ini N-nya. L sama dengan 0, karena subkulit S di kode 0. M sama dengan ini bilangannya 0. Yang terakhir S-nya menghadap ke bawah, min setengah. Ya, yang terakhir adalah min setengah. Oke? Ya, jadi ini adalah konfigurasi pendek atau disebut juga dengan konfigurasi golongan 8A. Konfigurasi singkat. Paham? Lanjut. Terakhir, bagaimana konfigurasi untuk ion? Konfigurasi ion. Ya. Ya. Nah, ion itu kan ada dua. Ya. Ion itu kan ada dua. Yang pertama, ion positif, betul? Ion positif. Apa itu ion positif? Ion positif itu bila atom melepas elektron. Nah ini, guys, dari kulit terluar. Ya, dari kulit terluar. Dari kulit terluar. Oke, itu adalah ion positifnya. Ion negatif gitu ya. Itu bila atom mengikat elektron ke kulit terluar, masuk ke kulit terluar juga. Kulit terluar. Nggak bisa tiba-tiba dia masuk ke kulit satu yang paling dalam, nggak bisa. Dia harus yang paling luar dulu. Mau lepas pun yang paling luar dulu. Oke? Ya, ini hati-hati. Ini hati-hati. Misalnya aku punya 26 sorry. Misalnya aku punya 47 Ag. Ya, 47 Ag. Oke, aku mau menggunakan yang pendek aja deh biar gampang. Boleh, silakan bebas. Boleh. Kita pakai 36. Ya. 36 Kr kita pakainya. Ya. Sudah? Ke 47 kurang 9, ya. Ke 47 kurang 9 kalau 36 Kr itu diakhiri oleh 4P6. Ya. 4P6 berarti selanjutnya adalah 5S2. Oh, ini baru 38. Ya. Dan sorry. Ini baru 38 berarti kurang 9. Itu adalah 4D9. Ini adalah 47 Kr. Ya. Loh, ini tidak stabil, betul. Betul ya? Betul, ini tidak stabil. Berarti kalau kita tulis distabilkan ya. Stabilkan, dia menjadi 36 Kr 5S2 4D. Sorry, ngelindur. Kan ngambil 1. 4D10. Ini kalau distabilkan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau 47 Ag+? Ya, hati-hati, tidak boleh. Oh, karena plus dia hilang, berarti ini jadi 46. Nggak boleh, lalu 46-nya dikonfigurasi. Nggak boleh, beda. Bukan gitu caranya. Oke, bukan begitu. Tetapi
Kalian buat dulu 30 ini yang AG ya. Kalian buat dulu yang AG. Oke, yang AG. Nah, tidak perlu distabilkan karena ion itu sudah tidak stabil. Tidak perlu distabilkan karena ion itu tidak stabil. Oke? Nah, ini kan kalau yang tadi AG. Sekarang kalau positif 1 berarti dia harus membuang elektron 1 dari kulit terluar. Ini yang harus dibuang. Loh, apa? Oh, ini yang harus dibuang. Jadi dibuang 1 menjadi 1. Loh, kenapa? Ini kan artinya dia kulit kelima. Ya. Ini kan artinya dia kulit kelima. Oke. Dan ini itu kan artinya dia kulit keempat. Siapa yang lebih luar, guys? Kulit kelima atau kulit keempat? Ya kulit kelima. Berarti harus dibuang dari yang sana. Oke? Ya. Bagaimana kalau misalnya 26 Fe3+? 26 Fe3+. Oke? Ya. Kita tulis dulu yang 26 ya. Jadi Fe-nya kita hapus dulu. 26 berarti kita pakai 18 AR. Ya. 18 AR itu adalah 3P. Berarti ini dilanjutin dengan 4S2. Ini baru 20 ditambah 6 berarti 3D6 di sini. Ya. Bagaimana kalau dia 3+? Maka ini diambil 2 alias tidak ada. Dan ini diambil 1 karena kan butuh buang 3. Ini diambil 1. Paham ya, guys? Oke? Ya. Lalu bagaimana dengan min? Misalnya ya, misalnya 9 Cl min misalnya. Enggak. Ya. 9 Cl min. Misalnya 9 Cl min, guys. Ya. Ya ini sih kita tulis gini aja. 1S2, 2S2, 2P5, betul? Ya, ini kan 9. Kok ini bukan Cl, sorry, ini F, Bos. Lupa, Bos. Senengan Cl itu loh. Wah, ayo apa Cl? Oke, 9. Ini kan 9. Nah, kalau min, maka kan dia harus ditambahin 1 elektron. Ya. Dia harus ditambahkan 1 elektron. Berarti dia di sini tambahnya. Di sini. 6. Oke ya. Ngerti guys ya? Ya. 6 dia di sini dia. Oke? Paham semua? Oke. Lanjut ya. Jadi ini konfigurasi ion. Ya. Nah, kalau nulis bilangan kuantumnya tulis saja, tulis yang terakhir enggak apa-apa, biasa, ikut aja yang depan. Oke? Paham ya guys? Jadi ini adalah materi bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Video ini akan aku akhirin di sini dulu. Ya. Aku akan akhirin di sini dulu. Bagi kalian yang suka mau tahu kelanjutannya, ini masih ada kelanjutannya guys. Jadi kelanjutannya itu apa sih kegunaan mengkonfigurasi elektron dan bilangan kuantum itu? Kita bisa tahu apa sih guys? Ya, bagi yang jawab nggak ada gunanya, ya dalam kehidupan memang nggak ada bos. Dalam pelajaran kimia maksudnya gitu loh. Ya, apa sih kegunaannya? Nah, kalian bisa tungguin subscribe channelku gitu ya. Kalian bisa tungguin di video berikutnya. Aku akan membahas apa kegunaan dari konfigurasi elektron di bidang kimia ini, di pelajaran kimia. Oke, sampai sini dulu. Kalian yang suka ya boleh like gitu ya. Yang mau bagikan ke teman-temannya silahkan, bisa di-share. Oke? Aku Ko Thomas, kita ketemu lagi di Easy Math with Kim di chapter-chapter berikutnya. Bye-bye.